Dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita. Pemirsa, kita masih berduka. Akhir November tahun 2025 lalu kita dikejutkan dengan bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Air yang membawa material kayu dan lumpur begitu dahsyat menyapu apapun yang ada di permukaan tanah. Tercatat ribuan nyawa hilang dan ratusan ribu warga mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. 3 bulan pasca bencana, DPR dan pemerintah terus berupaya mengawasi penegakan hukum atas kerusakan hutan yang menjadi penyebab banjir bandang. Dan juga bagaimana pengelolaan hutan pasca bencana tersebut. Apakah bencana ini murni karena curah hujan yang tinggi atau memang ada yang salah dengan pengelolaan hutan kita? Kita bahas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR tentang apa yang terjadi dengan hutan di Indonesia. Fungsi hutan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Selain berfungsi mengatur siklus air dan mencegah banjir, juga memiliki peran penting dalam sosial ekonomi masyarakat, di mana hutan merupakan sumber pangan dan menghasilkan hasil hutan untuk meningkatkan ekonomi. Hutan itu kan memang merupakan karunia Tuhan. Dan hutan itu harus dikelola dari 3 aspek, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Mereka-mereka itu yang melakukan aktivitas bisnis di sektor perhutanan, ini kan ada kewajiban. Di samping haknya dia menebang, dia ada kewajiban untuk melakukan reboisasi, sehingga dia menanam kembali. Nah, setelah reformasi, hutan milik Tuhan, milik rakyat, boleh nebang apa aja, itu mulai terjadilah kerusakan-kerusakan hutan yang sedemikian rupa. Sampai sekarang ini kemudian ekonominya bergerak maju, ekologinya dan ekosistemnya ketinggalan. Karena pemerintah, rejim sekarang itu lebih mengedepankan, lebih mentargetkan kepada penerimaan pendapat negara dari aspek ekonomi. Padahal sebetulnya yang paling mendasar itu adalah ekologi ekosistem. Nah, inilah penyebab utama daripada banjir tadi adalah karena rusaknya hutan kita yang nyaris tidak pernah terkontrol, dan kemudian juga banyaknya mereka-mereka baik masyarakat yang buta tentang aturan hukum, bahwa ketentuan di Undang-Undang 41, hutan yang tidak ada tegakan tanaman harus ditanam kembali. Kita ingin mendengar pertanggungjawaban beliau selaku nahkoda sektor kehutanan, orang nomor 1 di sektor kehutanan ya. Bagaimana ini kok bencana yang sangat dahsyat ini bisa terjadi? Lalu kita ingin mengetahui bagaimana jurus-jurus beliau ke depannya supaya kita tidak seperti bangsa pemadam kebakaran. Kalau ada kejadian geruduk-geruduk tuh nggak ada sebenarnya antisipasi, lalu setelah bencana ini selesai sebulan nggak dikerjain lagi tuh soal bencana alam akibat banjir, akibat deforestasi, dan diperparah dengan perubahan iklim global. Jadi ketika kita bicara green economy, sebenarnya kita bicara bagaimana ekonomi itu tidak hanya mengejar pertumbuhan PDB semata, tapi adalah pertumbuhan yang berkualitas. Betul. Definisi berkualitasnya adalah berarti juga bagaimana terkait dengan kelestarian lingkungan, bagaimana juga pemberdayaan ekosistem lokal. Nah, kalau kita lihat misalkan apakah sekarang sudah bencana yang lalu itu adalah akibat green economy yang tidak diterapkan atau tidak, maka kita akan lihat kepada indikator-indikator yang ada. Misalkan apakah deforestasi lajunya sangat cepat atau tidak. Kemudian degradasi hutan seperti apa. Termasuk juga bagaimana daerah aliran sungai yang baik dari yang hulu, tengah sampai yang hilir ini seperti apa kondisinya. Nah, ini kita perlu lihat secara komprehensif sampai dengan perilaku ekonomi kita yang apakah eksploitatif atau tidak.
Nah, bagaimana kemudian kaitan ini ketika mengaitkannya dengan ketahanan pangan? Kalau kita bicara ketahanan pangan, maka bagaimana kita tidak hanya bicara pangan dalam artian yang sempit, tapi adalah ketika kita membangun kawasan hutan itu, kita harus memandangnya sebagai suatu landscape yang utuh sebenarnya. Mulai dari kawasan hutan, kawasan sungai, sampai kawasan sawah, sampai kawasan pemukiman. Itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa ansih hanya satu bagian saja. Nah, ketahanan pangan dengan green economy atau dengan kaitan dengan kelestarian hutan, kita tahu bahwa hutan ini kan sebenarnya adalah tempat sarana untuk menyimpan air ya. Kalau kita lihat misalnya ada beberapa video yang kita potong hutan masih keluar airnya, karena emang itulah fungsi pohon yang ada di hutan. Nah, tentu ini akan berimpak sebenarnya dengan kawasan sawah ataupun yang ada di hilir sebenarnya. Nah, ini yang adalah satu kesatuan ekosistem yang harus kita lihat. Ketika kawasan hutan rusak, maka ya kita lihat akhirnya kan mereka tidak bisa menyimpan air. Nah, efeknya pasti akan ya bencana dan segala macam. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan sebagai mitra kerja, mengingatkan agar Menteri Kehutanan memperjuangkan dana-dana yang didapatkan pungutan dari BNPB itu dikembalikan lagi ke hutan untuk menanam. Katakanlah pagu anggarannya 6 triliun, 2 triliun khusus untuk menanam. Salah satu tantangan dalam mewujudkan pengawasan agar terjadi keseimbangan pemanfaatan hutan adalah bagaimana sinergi agar pemerintah dapat memaksimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari hasil hutan di tengah upaya mencapai swasembada pangan tanpa eksplorasi hutan yang berlebihan. Dalam kajian yang kami lakukan di kantor utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan ini, kami justru menyoroti adalah bagaimana kita fokusnya ke intensifikasi. Intensifikasi itu artinya apa? Kita melihat ada beberapa masalah yang ada di pertanian kita. Misalkan satu, kita menggunakan bibit yang sudah out of date, sehingga akhirnya produktivitasnya, lahannya rendah. Nah, maka harusnya pertaniannya pun model harus diubah. Supaya apa? Karena supaya kita tidak, sebenarnya kalau dalam kajian kami sebenarnya kita tidak perlu sampai buka lahan baru, apalagi sampai alih fungsi hutan, ketika sawah-sawah existing ini bisa kita berdayakan sebenarnya melalui intensifikasi. Maka sebenarnya tanpa kita ekstensifikasi lahan, apakah alih fungsi hutan ataupun yang lainnya, sebenarnya kita bisa memproduksi pangan tanpa harus merusak lingkungan. Ya sebenarnya kalau kita tidak segera melakukan perubahan, ya nanti lahan itu akan semakin turun kesuburannya. Kalau makin turun, ya nanti otomatis produktivitas akan semakin turun juga. Iya, betul. Ya dulu misalnya rata-rata 5,5, karena semakin fatigue jadi 3 ton per hektar. Mau jadi 1,5 ya akhirnya nanti bisa jadi per hektar tuh hasilnya di bawah 1 ton. Nanti kan jadi PR. Nah kalau ini yang terjadi, efek jangka panjangnya tentu akhirnya pasokan kita kan menurun juga. Nah kalau udah pasokan menurun, ya akhirnya kita harus impor. Kalau enggak, akhirnya kita dicetak sawah baru, alih fungsi hutan. Itu nanti dampak ekologisnya juga harus kita pertimbangkan lagi. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan sebagai mitra kerja, mengingatkan agar Menteri Kehutanan memperjuangkan dana-dana yang didapatkan pungutan dari BNPB itu dikembalikan lagi ke hutan untuk menanam. Katakanlah pagu anggarannya 6 triliun, 2 triliun khusus untuk menanam. Nah, oleh karena itu, kembali kita harus menegakkan regulasi itu dan kemudian menata ulang. Satu adalah bagi mereka yang sudah mendapatkan izin, karena ini konsekuensi daripada pemerintah mengeluarkan izin, tentunya perusahaan juga tidak boleh dirugikan akibat adanya banjir ini. Ya, yang sudah mendapatkan izin, ini dilakukan evaluasi. Apakah mereka itu sudah menjalankan sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, bahwa hak dan kewajibannya dipenuhi atau tidak. Nah, kalau itu ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi, maka harus ada sanksi. Kemudian, bagi mereka yang menanam di kawasan tanpa izin, harus ditindak tegas dan kemudian diproses hukum. Dan itu harus disita oleh negara. Ini
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110A, 110B. Ini kebanyakan terjadi di perkelapa sawitan. Saya mengatakan saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Bab pertama tentang jaga hutan, saya berusaha sekuat tenaga dengan apa yang saya miliki. Saya maksimalkan untuk menjaga hutan. Saya sudah mencabut 500.000 ya, setengah juta PBPH. Dan alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik. Kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuannya. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Panen rata-rata Indonesia itu kan di angka 5,5 ton gabah per hektar. Kadang-kadang karena tanahnya sudah terlalu diracuni oleh pupuk kimia, hasilnya jadi 1,5-2 ton per hektar. Ya, maka ketika kita bicara green economy, maka ini harus dikembalikan lagi. Saya lihat dengan kondisi yang saat ini ada, memang concern pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan itu sangat tinggi. Jadi kita tidak bilang lagi ketahanan pangan, tapi bilang adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan itu berarti adalah kita bisa tahan pangan, tapi dengan produksi dari dalam negeri. Nah, tentu kami berharap dari kantor UKP, tentu kami akan banyak memberikan rekomendasi bagi Presiden beberapa hal untuk bagaimana cita-cita Presiden untuk kedaulatan pangan di 2028 kan kita punya harapan untuk bisa menjadi lumbung pangan, maka itu bisa tercapai dengan berbagai hal, inovasi dan produk dan segala macam, termasuk metode yang kemudian bisa meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Bencana ini menjadi peringatan serius bagi bangsa Indonesia. Karena kita masih jauh ke depan. Anak cucu kita ini harus terjaga untuk mendapatkan asupan oksigen yang bagus. Oleh karena itu, spirit semangat daripada dunia internasional bahwa lingkungan adalah merupakan paru-paru dunia. Dan Indonesia salah satu dari 6 negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Oleh karena itu, saya kemarin pada waktu rapat dengan pemerintah kehutanan, kami sampaikan negara ini harus hadir untuk melihat situasi kondisi daripada carut-marutnya bencana akibat kerusakan kawasan hutan. Pemirsa, sudah saatnya ada aksi nyata. Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan komitmen kuat prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Semua pihak harus bergerak untuk menjaga keseimbangan lingkungan hutan. Perlu ada kesadaran kolektif untuk sama-sama menjaga hutan tetap lestari agar hutan bisa memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan ekosistem hutan lainnya. Tim Rumah Parlemen akan terus mengawal isu-isu strategis pembangunan nasional agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya Gadis Bianca, kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.